Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Oleh sebab itu mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Allah yang mempunyai firman itu sendiri, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami memohon hikmat daripada Tuhan Allah sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus turut berperkara, turut bekerja, mendatangkan hikmat Tuhan dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kitab Kudus dari Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Namun saya akan membacakan pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, demikian jauhlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dari pembacaan firman Tuhan Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-22, khususnya di ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dengan tema yang diberikan adalah tahun pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Imamat pasal 25 di sana mau mengajarkan suatu kebenaran yang sangat mengejutkan. Mengapa? Karena prinsip sabat ini diperluaskan sampai pada perlakuan atas tanah. Dapat kita lihat tadi pada pembacaan pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, perlakuan ini adalah sebuah tindakan penghormatan ini bagi Allah. Nah, tahun ke-7 adalah tahun perhentian, tahun yang penuh yang berarti tanah tidak boleh diolah untuk usaha pertanian. Seperti tadi boleh kita dengar, boleh kita baca dalam kebenaran firman Tuhan kita. Maka prinsip tahun sabat ini bagi tanah ini diperluaskan dengan adanya tahun Yobel atau tahun pembebasan. Nah, setiap tahun ke-7 dikategorikan di sana, setiap tahun ke-7 untuk melakukan tahun sabat, dan setelah siklus 7 kali 7 tahun, maka tahun ke-50 adalah tahun kudus. Dalam tahun itulah setiap orang dan keluarga ini diperkenankan kembali ke tanah miliknya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa apa yang dikategorikan lewat kebenaran firman Tuhan kita di hari ini, dia mau berisi 2 peraturan. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang sebuah pengelolaan tanah dan sikap menghadapi sesama orang Israel yang jatuh miskin, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan tanah. Allah memerintahkan bangsa Israel ini untuk mengistirahatkan tanah setiap
tahun ke-7. Dan Allah berjanji akan melimpahkan berkat-Nya ini pada tahun ke-6 sebagai bekal untuk tahun ke-7 itu. Maka oleh karena itu lewat perintah ini Allah mengingatkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat. Selain itu juga Allah menetapkan tahun ke-50 sebagai tahun Yobel. Maka pada tahun ini bangsa Israel dilarang untuk mengelola tanah. Bangsa Israel dilarang untuk melakukan segala sesuatu, dan mereka harus mengembalikan semua tanah yang pernah digadaikan atau dijual kepada pemilik aslinya, serta menghapus semua hutang di antara sesama bangsa Israel. Maka oleh karena itu perintah ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat tegas bahwa Allah adalah pemilik bumi ini. Dan itu berarti bahwa makna Sabat bagi tanah dalam Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini adalah tanah itu harus diberikan perhentian penuh pada tahun ke-7. Tuhan Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel agar mereka tidak menabur, agar mereka mau tidak menanam pada tahun ke-7. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena tanah haruslah diberikan perhentian penuh selama 1 tahun. Dengan demikian seluruh hasil tanah ini bukan menjadi milik tuan tanah secara mutlak, melainkan apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Melainkan menjadi milik bersama. Artinya semua yang tumbuh di atas tanah ini menjadi milik bersama. Baik itu para budak, baik itu para pekerja maupun orang asing, ya, atau boleh dikategorikan sekarang maupun orang pendatang, bahkan segala ternak yang hidup di atas tanah tersebut ini menjadi milik kepunyaan bersama. Dan hal ini memperlihatkan bahwa tanah adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan berkuasa untuk mengatur proses pengelolaan tanah dan demi menjaga keberlangsungan hidup secara menyeluruh sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini juga menjadi realita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa ingatlah bahwa kita hidup di atas tanah ini, bahwa tanah ini diberikan Tuhan Allah bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk kita menjaga, untuk kita melestarikan. Kita tidak punya hak, kita tidak punya andil untuk mendep-dep bahwa ini tanah saya, ini kepunyaan saya, ini milik saya. Ingat bahwa sekali lagi apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dunia ini berpulang hanya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saya, kita punya tugas menjaga, merawat, memelihara apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari sebagai orang kepunyaan Tuhan, kita mau melihat apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, karena tahun Yobel itu akan terus dinyatakan, diberikan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tidak ada penindasan, tidak ada kekejaman, tetapi yang ada hanya damai sejahtera. Ketika kita bekerja dengan setia, ketika kita melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan lewat hukum-hukum Tuhan tentunya dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tidak akan pernah salah melangkah, tapi kita akan melangkah dari tahap ke tahap, dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Tentunya dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Tuhan indahkan menurut waktu dan rencana Tuhan. Tahun Sabat, tahun Yobel menjadi milik bagianmu dan bagianku. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, bahkan kehidupan kami sekalipun. Kami percaya dan kami imani Allah itu juga yang akan menyanggupkan kami, memampukan kami untuk dapat menjaga, merawat seluruh ciptaan Tuhan, seluruh karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ketika kami melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Kami mohon ampun daripadamu Tuhan. Kami belajar bahwa hidup kami hanya sementara, hidup kami hanya sebuah titipan
Tuhan di dalam dunia ini, untuk kami dapat menjaga, merawat apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk kami memahami maksud Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, tahun Yobel, tahun Sabat, Tuhan berikan, Tuhan mengaplikasikan itu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kami mau mengindahkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, untuk kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Berkenanlah Tuhan juga memberkati channel Klavo Sukacita, dimanapun channel ini terus akan berada. Tuhan memberkati setiap para hamba-hambamu, semua kru yang boleh ada dalam Klavo Sukacita, melayani Tuhan lewat Klavos ini, channel ini. Tuhan senantiasa memberkati kami sekalian. Tuhan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi suara kenabian Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan bagi setiap para pendengar-pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kehidupan kami Bapa, ini doa dan sembahyang kami, ini syukur kami. Kami bawa hanya dengan nama Allah Bapa, dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.